Di video kita kali ini kita membahas mengenai HTML, CSS, dan JavaScript untuk yang baru banget belajar. Dan di sini kurang lebih saya akan menerapkan cara-cara saya mengajar, misalkan saya disuruh mengajar orang-orang baru. Jadi ini adalah cara mengajar yang lebih modern mungkin dengan menggunakan beragam library yang lebih modern untuk teman-teman yang 100% baru belajar HTML, CSS, dan JavaScript. Oke, di sini saya sendiri pengen untuk kita punya satu patokan ya yang akan kita bangun. Sehingga kita akan masuk ke namanya v0.dev. Dan di domain ini saya akan meminta dari v0 ini untuk menggenerate satu ide untuk kira-kira UI yang apa yang paling enak untuk kita bangun untuk video kita kali ini. Oke, dikarenakan ini merupakan video pertama kita, teman-teman baru banget belajar HTML, CSS, dan JavaScript, belum tahu sama sekali, bisa jadi terhadap apa beda antara ketiga itu. Jadi kita akan bikin something yang basic, yaitu create a design for basic alert box that has red background color. Oke, nah, it seems nice. Kita coba send dulu aja. Kita lihat apakah ada ide yang menarik. Kita lihat dari V0 tengah membangun sebuah desain untuk kita. Dan kelihatannya ini cuma alert aja, jadi kita kayaknya butuh tambahin teks deh. Kita tambahin teks saja, add text for placeholder for the alert. Kita lihat this is an important art message. Oke, desainnya cukup simple enough untuk kita buat untuk teman-teman yang baru belajar. So kita akan coba bikin. Yang paling pertama adalah kita akan mencoba untuk belajar menggunakan CodePen. Jadi misalkan teman-teman baru banget belajar, maka ada banyak cara untuk belajar, bisa jadi menggunakan VS Code dan lain sebagainya. Tapi saya pribadi menyarankan teman-teman untuk memulainya dengan sebuah hal yang mungkin cukup simple enough untuk teman-teman langsung buka webnya, langsung belajar. Maka di sini saya akan menyarankan CodePen. Jadi teman-teman untuk linknya ada di sini, codepen.io, dan insya Allah juga ada di deskripsi nanti. Oke, kita akan start dari membuat div. Lalu kita akan lihat yang tadi artbox-nya. Kita ambil aja ini tulisannya. Jadi kita akan memakai tulisan ini dan kita akan abaikan dulu untuk CSS dan JS untuk sekarang. Selanjutnya kita akan menggunakan dari Tailwind CSS, URL-nya ada di sini dan juga ada di deskripsi. Dan kita akan menggunakan yang disebut dengan PlayCDN. Kita akan klik aja PlayCDN dan kita akan copy yang atas ini. Ini akan mengcopy dari JavaScript dari Tailwind. Kita langsung paste di sini. Kita mungkin akan menjelaskan apa di JavaScript dan lainnya nanti. Kita akan copy aja dan paste di bagian JavaScript. Kita taruh di add external scripts or plans. Taruh sini. Save and close. Dan sini seharusnya selain kita berhasil menambahkan dari Tailwind ke project kita juga seharusnya men-save dari pen kita. Sehingga nanti ketika kita ingin bekerja lagi, kita juga akan otomatis bisa membukanya di profile yang kita miliki. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan menjelaskan sedikit beberapa hal. Yang pertama adalah apa itu div. Ini adalah elemen. Jadi di sini ada namanya elemen seperti ini. Jadi akan ada banyak tipe dari elemen dan salah satunya adalah div. Selain itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu Tailwind. Jadi ini ada Tailwind dan misalkan kita copy dulu, kita matiin dulu dari Tailwind. Misalkan saya ketik di sini class nt10. Maka kita akan lihat bahwa yang sebelah ini, this is an important alert message, dia tidak akan ada perubahan. Dan mungkin saya juga tambahin bg red 500. Yang sini misalnya kita lihat refresh, maka dia seharusnya tidak ada perubahan. Tetap warna backgroundnya warna putih dan tidak ada margin. Kita akan settings lagi JavaScript, lalu kita kembalikan dari penambahan Tailwind-nya. Kita save and close. Maka kita akan lihat bahwa sekarang ada background red
Dan di sini MT ini maksudnya margin top. Jadi dia menambahkan spacing antara elemen kita dengan atasnya sebanyak 10 unit yang dimiliki Tailwind. Jadi apa itu Tailwind? Tailwind itu bisa kita gunakan untuk mempermudah dari pengerjaan styling ke dokumen kita tanpa harus kita mengetik CSS. Jadi kita cukup menambahkan class lalu menambahkan beberapa class di sini. Saya pribadi lebih prefer untuk menggunakan ini ketika project production, dan juga untuk mengajar sebenarnya lebih enak mengajarkan Tailwind daripada mengajarkan CSS itu sendiri. Nanti insya Allah akan ada waktunya di mana kita akan belajar CSS itu sendiri, tapi untuk sekarang kita akan berfokus untuk belajar styling, belajar CSS sebenarnya melalui menggunakan Tailwind CSS. Sekarang kita akan kembali ke Tailwind, dan di sini sebenarnya ada beragam styling yang teman-teman bisa pelajari di sini, dan sebenarnya juga salah satu kenapa kita belajar Tailwind itu dikarenakan dokumentasinya lengkap banget dan dokumentasinya enak banget untuk di browsing. Dan di sini kita akan belajar untuk menggunakan border, dikarenakan kita lihat V0 yang tadi, kita lihat ini ada border sedikit di sebelah kiri, kanan, atas, bawah. Jadi kita akan lihat sini border. Kita akan lihat ada border width, border style, border radius. Kita akan ambil border radius. Jadi border radius ini untuk memberikan border yang sifatnya rounded. Jadi rounded itu maksudnya adalah dia sifatnya lingkaran. Dan di sini kita akan ambil, mungkin ada banyak tipe-tipe dari border. Kita juga bisa lihat basic usage-nya. Kita lihat sini ada rounded MD, rounded LG, rounded full. Jadi kita bisa tambahin aja rounded MD mungkin. Oke, cukup oke. Dan kita lihat ini sudah ada rounded. Selanjutnya, jika kita lihat sini bahwa elemen kita, jika kita tambahin MT 10, maka dia akan memberikan jarak antara elemen tersebut dengan atasnya. Jadi margin, misalnya margin, kita tambahin sini margin, itu adalah spasi antara elemen dengan elemen lain, atau dalam konteks ini elemen dengan apapun yang di atasnya itu spasi. Nah, kalau misalkan ada namanya padding. Nah, kalau untuk padding itu adalah kita lihat sini PL 5. Nah, kita akan lihat bahwa jadi padding itu adalah jarak antara luaran dari kotak dari sebuah div atau sebuah elemen dengan inside-nya dari kontennya. Jadi antara konten dari sebuah div dengan luarannya, itu yang disebut dengan padding. Jadi kita bisa menambahkan padding left 5, dan kita juga bisa menambahkan PT 5 dan PB 5. Jadi padding atas 5 dan padding bawahnya juga 5. Kita lihat kita berhasil. Dan mungkin kita akan kecilkan sedikit untuk atas sama bawahnya. Dan dikarenakan kita lihat dulu aja. Sini kita lihat bahwa seharusnya mengecil, dan dikarenakan untuk men-setting dari padding top dan bottom dan left dan right itu biasanya sering, dan biasanya secara unitnya biasa sama, jadi ini sama-sama 3, jadi kita bisa lebih mudah dengan mengetiknya PY3. Jadi Y itu adalah axis Y. Kalau misalkan teman-teman ini untuk memberikan padding untuk axis X, maka bisa menggunakan PX. Dan semua ini bisa teman-teman pelajari, bisa quick search, lalu kita cari padding dari dokumentasi dari Tailwind CSS itu sendiri. Lihat sini, kita lihat sini ada beragam angkanya, beragam unit yang kita bisa gunakan. 0, ada 1, ada 1,5, dan kita lihat nanti ini yang sebelah kanan ini adalah hasilnya. Jadi ketika ini kita mengetik di Tailwind itu sendiri, secara kanan ini adalah hasil dari CSS-nya. Jadi kita akan pelajari ini di lain hari insya Allah. Cuma untuk sekarang kita akan fokus dengan menggunakan Tailwind sekali lagi. Selanjutnya untuk color, untuk pewarnaan, kita bisa menggunakan text color. Ini untuk mewarnai dari teks itu sendiri. Jadi ada beragam warna. Kita sini ada text LED,
text gray. Di sini ada dari unit yang bisa kita berikan kepada sebuah warna. Semakin kecil unitnya, semakin kecil angkanya, maka semakin dia mendekati warna putih. Sebaliknya, maka dia semakin mendekati warna hitam. Dan di sini untuk warna ini kita menggunakan text white aja. Dan untuk background color, nanti teman-teman bisa lihat di Tailwind CSS juga di dokumentasinya. Untuk background color, kita klik ini, kita lihat ada beragam background color dan kita bisa memilih background color yang kita cocok. Dan sini kita sudah memilih 500 dan kelihatannya cukup oke, jadi kita akan leave it at that. Selanjutnya, di sini kita akan menambahkan dari font weight. Dan font weight ini akan memberikan ketebalan dari font yang kita inginkan. Jadi kita lihat sini ada font thin, font extra light. Kita akan ambil font bold saja. Kita paste di sini dan kita akan lihat bahwa dia akan berubah menjadi teks yang lebih tebal. Kalau dilihat-lihat kayaknya ini nggak terlalu tebal ya. Jadi bisa kita coba aja mungkin font medium. Font medium. Ini kita lihat. Dan ini nggak terlalu tebal, jadi kurang lebih cocok sepertinya. Dan yang terakhir adalah penambahan icon. Kita akan menggunakan namanya Lucid. Dan di sini kita tinggal cari aja, di sini klik icons. Lalu kita search alert. Selanjutnya kita pilih yang kira-kira cocok, mungkin circle art aja udah cukup. Dan kita klik di sini copy SVG-nya, kita paste di this is an important alert message. Dan kita lihat alertnya akan berada di atas dari teksnya. Di sini kita melihat bahwa kita menggunakan elemen SVG. Dan saya pribadi ketika ada elemen SVG seperti ini, maka saya biasanya akan wrap lagi dengan elemen div. Jadi dia akan berada di dalam elemen div seperti ini. Dan kurang lebih di sini juga saya akan mau wrap lagi dari elemen div ini. Kenapa? Sehingga kita bisa memberikan style yang berbeda terhadap elemen yang di sini sama elemen di sini. Selanjutnya, dikarenakan ini sudah menjadi dua elemen yang berbeda, yang kita sebut dengan children. Jadi elemen yang di dalam dari elemen yang lain kita sebut sebagai children. Taruh sini children. Dan atasnya, jadi atasnya persis disebut dengan parent, jadi children. Dan dia merupakan children dari parentnya yang di atasnya ini. Selanjutnya, dikarenakan ini children dari parent yang sama, maka kita sebut sebagai sibling. Seperti ini. Nah, kita sini akan menaruh di parentnya flex. Flex ini akan membuat dari childrennya samping-sampingan. Lihat sini ada detail yang mungkin terlalu kompleks misalnya kita bahas sekarang, tapi intinya dia akan membuat secara defaultnya, membuat dari childrennya antara siblingnya menjadi samping-sampingan. Di sini kita lihat sibling yang pertama dengan sibling yang kedua menjadi bersampingan. Dan sekarang kita lihat untuk menyelesaikan semuanya menjadi mudah. Tinggal kita tambahkan class, lalu mr3. Kita akan lihat antara icon dari alert dengan teks sebelahnya menjadi ada margin berupa 3 unit. Dan kurang lebih kita sudah menyelesaikan mirip-mirip dengan apa yang ada di V0.